Baik, penggugat bisa mendengar? Ya, Yang Mulia. Baik, tergugat? Jelas Yang Mulia. Baik, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama CP Bentang Persada dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat siapa yang mewakili? Tergugat? Selamat pagi Yang Mulia. Yang mewakili pada hari ini saya Gusti Ayu Putri Arisanti, rekan sebelah saya Bapak Rizky Agus Perbowo dan Mas Rusdian Helmiandi. Baik, dari penggugat? Baik. Dari penggugat diwakili oleh saya Yang Mulia Andri Bastian Pramana Baik, Putra. agenda ya. Baik, agenda hari ini pendapat akhir ya. Tergugat sudah? Siap, sudah diupload di Dropbox Yang Mulia. Baik. Dari penggugat sudah? Sudah Yang Mulia, nomor 20. Baik. File nomor 20 ya Pak ya. Baik. Silakan disampaikan secara singkat pokok-pokok pendapat akhirnya dari penggugat terlebih dahulu, silakan. Baik, izin Yang Mulia. Kami dari penggugat singkat saja ya. Sebenarnya pokok permasalahan dari yang dipersengketakan selama ini itu berakar dari ketidaksesuaian dalam penerapan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2013, Pasal 15 dan Pasal 16. Dan perlu diingat juga bahwa Peraturan Menteri Keuangan ini telah diberi mandat, diberi wewenang oleh peraturan di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 31, yaitu tentang yang ayat 1, tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pada ayat 2, yang mengatur tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diantaranya mengatur tentang yang pertama pemeriksaan ulang, jangka waktu pemeriksaan, kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, dan hak wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. Nah, di sini sudah jelas Yang Mulia bahwa tergugat telah melanggar, selain melanggar PMK 17 tahun 2013, tergugat juga melanggar Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 31 Yang Mulia. Seperti itu. Hal ini ya tentu saja mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mempertimbangkan apa yang menjadi persoalan kami Yang Mulia. Kami merasa diberi apa ya Yang Mulia kata-katanya. Beri cobaan. Iya Yang Mulia, kami merasa ya tidak adil Yang Mulia. Padahal pemeriksaan ini sudah melanggar ketentuan yang sudah diatur oleh negara yang berlaku sampai saat ini Yang Mulia. Seperti itu. Sekian dari penggugat Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih penggugat. Silakan tergugat. Singkat saja. Selamat pagi majelis, mohon izin untuk menyampaikan poin-poinnya. Yang pertama, bahwa dalam surat gugatan yang disampaikan oleh penggugat mengajukan gugatan atas surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 11203 NKPJ WPJ 11/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang pembatalan ketetapan pajak atas SKPKB berdasarkan pasal 36 ayat 1 huruf B karena permohonan wajib pajak sesuai dengan surat gugatan yang diajukan oleh wajib pajak. Bahwa dapat kami sampaikan ketentuan pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang KUP di sini tidak mengandung norma hukum yang dapat membatalkan surat ketetapan pajak kurang bayar karena kesalahan prosedur atau pada pemeriksaan. Ketentuan yang mengandung norma pembatalan karena kesalahan prosedur pada saat pemeriksaan terdapat pada pasal 36 ayat 1 huruf D KUP. Dan hanya sebatas pada tidak disampaikannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) dan tidak dilakukannya pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
Tidak ada norma lain yang dapat digunakan sebagai alasan atau dasar untuk membatalkan ketetapan pajak karena kesalahan prosedur selain pada pasal 36 ayat 1 huruf D yang sudah disebutkan di atas. Perlu kami sampaikan bahwa dalam proses persidangan, tergugat telah membuktikan bahwa dalam penerbitan surat ketetapan pajak telah dilaksanakan penyampaian SPHP dan pembahasan akhir pemeriksaan. Mohon izin yang mulia, tanpa mengurangi rasa hormat kami, izinkan kami menyampaikan sebagai pertimbangan majelis hakim bahwa dapat kami sampaikan putusan Majelis Hakim nomor PUT 009720.99/2003 PPM 3A tahun 2024 yang menyatakan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013 tentang tata cara pemeriksaan yang dijadikan dasar hukum oleh penggugat bukan merupakan norma hukum yang mengandung sanksi hukum, namun merupakan norma administratif yang mengatur tata cara dan prosedur secara teknis serta teknis administratif dalam rangka menjaga integritas dan profesionalisme pemeriksa pajak sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Putusan telah kami lampirkan. Bahwa terkait dengan koreksi peredaran usaha, selama proses persidangan, penggugat memang telah mengakui bahwa memang terdapat bukti potong yang memang belum dilaporkan sebagai penghasilan oleh penggugat. Kemudian terkait dengan koreksi harga pokok penjualan, koreksi pada harga pokok penjualan, dapat kami sampaikan, keterangan saksi yang disampaikan oleh penggugat menunjukkan keterangan bahwa saksi tidak dapat membuktikan kebenaran bahwa nota tanpa nomor, tanpa identitas penjual, dan bahkan tanpa identitas penggugat merupakan pembelian yang benar-benar terjadi dan terkait dengan kegiatan usaha penggugat, serta merupakan biaya pembelian yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur pada pasal 6 ayat 1. Sehingga atas nota tersebut yang sudah disampaikan oleh penggugat sebagai bukti, tidak dapat dibuktikan kebenaran serta kesesuaiannya dengan pencatatan yang telah dilakukan oleh tergugat berdasarkan list Excel data pembelian dari supplier yang tidak menerbitkan faktur pajak yang telah disampaikan oleh tergugat selama proses pemeriksaan dan keberatan. Dan terakhir terkait dengan koreksi biaya usaha, bahwa hingga proses persidangan ini selesai, tergugat tidak menyampaikan bukti baru yang dapat membuktikan bahwa koreksi pengurang penghasilan bruto atau biaya usaha tersebut memang biaya yang benar-benar terjadi dan terkait dengan kegiatan usaha penggugat. Sehingga kami mengusulkan bahwa tergugat mengusulkan bahwa surat keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Cap 11203 tanggal 15 Juli 2024 tentang pembatalan ketetapan pajak atas surat ketetapan pajak kurang bayar berdasarkan pasal 361 huruf B karena permohonan wajib pajak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tergugat mengusulkan agar majelis hakim yang terhormat menolak gugatan dari penggugat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tergugat dan penggugat telah menyampaikan pendapat akhirnya. Dengan demikian majelis bisa mencukupkan sidang pemeriksaannya. Namun sebelum itu majelis ingatkan terlebih dahulu kepada penggugat untuk membaca kembali fakta integritasnya, dan majelis juga mengingatkan kalau ada pihak-pihak yang mengaku mengatasnamakan hakim, panitra, pengganti, pejabat, pegawai, staf pengampunan pajak yang menghubungi dan bermaksud meminta imbalan atau menjanjikan imbalan terkait dengan sengketa ini agar dengan tegas ditolak, karena itu tidak benar, dan agar dilaporkan kepada pihak yang berwenang kalau memang ada seperti itu. Baik, Ibu ada. Baik, dengan demikian sidang majelis cukupkan ya. Sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama CP Bentang Persada majelis nyatakan cukup dan sidang ditutup. Terima kasih majelis, selamat pagi.